Ikuti liputan khusus tentang penataan kota pelabuhan Tanjung Tiram Batubara bersama kami channel KPI TV. Selamat menyaksikan. Inilah pelabuhan Tanjung Tiram yang pernah terkenal di era tahun 80-an sebagai kawasan destinasi tujuan wisata. Dengan pantai pasir putihnya yang mengkilau terhampar ke laut sejauh mata memandang. Dengan adanya sampan tambang yang berjejer di pinggir pelabuhan sebagai alat transportasi ke pantai penyeberangan, baik ke pantai pasir putih maupun ke pulau-pulau terluar, Pulau Pandan maupun Pulau Salah Nama, menambah suasana eksotis bak kawasan wisata di Eropa dengan wisata baharinya seperti di Venesia Yunani. Kini kawasan itu telah berubah, tidak tertata sebagaimana layaknya seluruh tempat wisata. Para pedagang dengan berbagai jenis menumpuk di badan-badan jalan dagangannya sepanjang jalan menuju kawasan pelabuhan Tanjung Tiram, sehingga memperburuk penataan yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Para pedagang ikan, terutama di sepanjang simpang Jalan Nelayan dan Jalan Kartini, menaruh dagangannya di badan-badan jalan sehingga menutup akses masuk menuju kawasan pelabuhan. Memang sebagaimana yang diinformasikan oleh warga, upaya pemerintah untuk menata para pedagang-pedagang itu agar mereka bisa menertibkan bahan dagangannya sudah pernah dilakukan. Namun lagi-lagi persoalan klasik tetap muncul karena rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat pedagang. Inilah yang menarik perhatian kami. Apakah kemacetan-kemacetan yang disebabkan banyaknya para pedagang ikan yang menumpuk dagangannya di pagi hari bahkan di sore hari akan bisa diurai? Oleh karena itulah channel KPI TV mencoba menelisik sejauh mana persoalan kemacetan lalu lintas di kota Tanjung Tiram. Tentu kami coba bertanya langsung dengan Camat Tanjung Tiram dan Kades Desa Boga sebagai narasumber kami, seperti liputan berikut ini. Selamat siang para pemirsa, bertemu lagi dengan kami channel KPI TV. Kali ini saya berada di salah satu desa yang namanya Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram. Ini adalah lokasi sebuah tempat pendaratan ikan yang kita lihat yang sudah lama cukup dibangun, namun potensi perikan di sini masih di dalam tahap pengembangan dan pengelolaan. Oleh karena itu, perkembangan penataan kawasan penambatan ikan atau pelabuhan kapal-kapal nelayan nampaknya bisa diurai melalui pelabuhan kecil ini. Nah, kita akan bisa lihat kemacetan pedagang-pedagang ikan di ujung bom Tanjung Tiram akan terlihat nanti apakah bisa diurai kemacetan tersebut. Oleh karena itu kita coba nanti bertanya dengan Kepala Desa bersama Camat Tanjung Tiram. Selamat siang Pak Kades. Siang Pak. Ya. Nah inilah daripada masyarakat dan pemerintah Desa Boga, bagaimana supaya upaya agar Tambat Labu ini bisa terrealisasi dengan adanya Tambat Labu dan juga
dengan Tambat Labu ini supaya masyarakat di sini bisa transaksi untuk pedagang-pedagang ikan. Ya. Karena begini, keinginan kami ini sudah lama kita terpikir bagaimana supaya tata ruang kota Tanjung Tiram ini tertata dengan rapi, dengan ada pedagang ikan di Tanjung Tiram supaya pindah masuk kemari di Desa Boga di Jalan Beringin Ujung. Karena selama hari ini pun pedagang-pedagang ikan banyak juga di Desa Boga ini. Jadi menurut perkiraan Pak Kades, ada berapa perahu nelayan di sini berkumpul? Dengan ada perahu nelayan di sini, ini sekitar lebih kurang 300 perahu nelayan. Artinya Pak Kades memprediksi potensi untuk jual beli ikan bisa dipusatkan di sini kan? Memang sebetulnya di sini bisa dipusatkan, sangat bisa dipusatkan. Karena selama hari ini pun kami lihat pun di sini banyak juga pedagang-pedagang yang dari luar masuk kemari mengambil ikan langsung di sini. Dan juga bagaimana pula ini supaya tata ruang di pelabuhan ini bisa dibina secepat mungkin supaya bisa dimanfaatkan untuk pedagang-pedagang ikan yang ada di sini. Dan juga ke depannya bagaimana pedagang-pedagang ikan ini bisa lebih banyak lagi dengan ditariknya pedagang ikan ini di Jalan Merdeka Tanjung Tiram di ujung bom. Pada siang harinya berdagang ikan di Desa Boga Ujung Beringin supaya lancar aset di Tanjung Tiram, aset jalan di Tanjung Tiram lancar karena dipindahkan pedagang-pedagang ikan kemari. Karena di sini kalau kami pikir, kami pantau dengan adanya Tambat Labu sini sepanjang lebih kurang 200 meter, nanti bisa dibuat tapak meja kalau memang itu nanti berdayakan memimpin pemerintah. Dan nampak lihat pedagang ikan sini pun udah pulang nelayan di sini semua. Masuk nelayan sini semua. Kira-kira menurut Pak Kades itu bisa berapa panjang tangkahannya akan diharapkan untuk bisa dibangun Pemda Batubara, khususnya instansi terkait supaya bisa menjadi pelabuhan alternatif mengurai kemacetan di kota Tanjung Tiram, Ujung Bom. Kalau kami itu keinginan kami ini sepanjang 200 meter, lebih kurang 200 meter. Kira-kira untuk pedagang-pedagang ikannya bisa tertib dengan adanya bangunan ini belakang orang udah ada sini. Nih, ini udah pulang kan. Kami kan sudah ada beberapa di sini semua terlambat lalu sini semua. Dengan adanya nanti ikan di sini semua. Dengan adanya pedagang-pedagang ikan semua otomatis Tanjung Tiram nanti tertib di pelabuhan Tanjung Tiram supaya Tanjung Tiram itu jangan macet lagi. Tapi permohon kami kepada pemerintah agar membantu kami supaya Tanjung Tiram ini tertib. Bagaimana ini bisa diupayakan untuk pembangunan Tambat Labu sepanjang 200 meter. Oke, terus sementara terima kasih Pak Kades. Kita akan bertemu sama Pak Camat Tanjung Tiram. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Pak Camat, ini kan ada sedikit problem tentang kepadatan kawasan bom tentang TPI di Batubara ya, yang sampai saat ini dari dulu terus saja menjadi tumpukan masalah lalu lintas. Bagaimana kira-kira tanggapan Pak Camat? Karena ada usul dari Kades Boga ya, Kades Desa Boga mengatakan Desa Boga siap memfasilitasi penguraian para pembeli ikan atau penjual pedagang ikan itu ditaruh di Desa Boga. Bagaimana menurut Bapak? Saya setuju saja diletakkan di daerah Desa Boga karena masyarakat Desa Boga mayoritasnya nelayan. Bahkan di ujung pada Desa Boga ini ada satu pelabuhan. Disitulah tempat nelayan-nelayan itu kumpul. Ada lebih kurang 300 nelayan yang ada di Desa Boga ini yang melabuh, ya, melabuh di sini. Maka itu kalau bisa diletakkan transaksi jual beli ikan itu dekat dari pelabuhan. Nah, dari dekat tuh orang jualan ikan. Contohnya dari orang dari laut langsung membuang ke agen bisa jual ke masyarakat. Lebih dekat lagi transit penjualan dan tidak mengganggu hambatan lalu lintas. Apalagi kita akan menunjang pariwisata yang ada di pantai di Pulau Selanama.
Jadi artinya Pak Camat menganggap ini sebuah alternatif ya untuk mengurai benang kusut kemacetan lalu lintas di Tanjung Tiram akibat perdagangan yang masuk ke jalan-jalan ya. Iya. Oke, apa usulan Pak Camat ini bisa ditindaklanjuti ke Pemda bagaimana nih tanggapan? Kalau kami bermohon juga kepada PU sama Terukim lah untuk membenahi untuk pelabuhan di Desa Boga ini. Kalau Pak Kades lihat potensi di sini kan ada sekitar 300 nelayan ya atau 300 sampan. Menurut Bapak apakah bisa memberikan perubahan yang berarti? Karena gini, nelayan ini membawa ikan dari Desa Boga bawa ke ujung Bum. Kalau bisa transitnya di sini saja, tidak menghambat lalu lintas. Langsung dari masyarakat beli langsung ke nelayan.